Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Pagi semua. HP sudah dimatikan, sudah dimasukin ke tas, tasnya sudah ditaruh di bawah. Ya, kita mau datang beribadah, kita persiapkan hati kita ya Kak Ricci ya. Supaya kita semua merasa diberkati Tuhan, karena kita sudah siap nih dari rumah datang ke sini buat beribadah. Datang pagi-pagi, perjalanan agak jauh, sampai sini nggak sia-sia adik-adik. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya Kak Ricci, kita menaikkan pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau, coba berdiri. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu ya Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Karena pimpinan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Berkat Tuhan yang ajaib selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini di hari Minggu, kami semua anak-anak-Mu boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan berkat itu datangnya daripada-Mu. Karena itu pagi hari ini kami bersama-sama akan menaikkan pujian kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya juga Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin.
Amin. Masih tak bangkit berdirilah ya Kak ya. Iya. Kita mau lihat anak-anak tuh semangat harusnya. Kan anak-anak ini energinya luar biasa. Terlebih kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sip, kita menaikkan pujian. Kuasa nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Iya, silakan duduk. Silakan duduk. Apa Kak? Nama Yesus di atas segalanya. Jadi apapun yang ada dalam dunia ini kita jangan terlalu khawatir banget ya, karena Ya. Tuhan pasti kasih kita pelihara ya. Betul sekali. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya ya Kak. Rizia. Bener. Yeay. Iya. Manusia Jangan ini kamu kan kuat. ciptaan yang paling mulia ya Kak. Ya. 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 Kita naikkan pujian. Jangan kamu Kamu khawatir. khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu
Dia hiasi. Iya. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, adik-adik nyanyi. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Wis, jadi pernyataan adik-adik gak pernah khawatir. Apalagi saat ini kita mau terima firman Tuhan. Yang membuat kita gak terlalu khawatir. Tapi kita tetap berharap bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Yang disampaikan oleh siapa Kak? Kak Sandra. Semua. Ya, kita menaikkan pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Mari kita berdiri. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa di surga, inilah pujian ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Karena Engkau begitu baik memelihara kami hari demi hari, hingga seminggu telah berlalu lagi dan sebulan sudah mencapai ujungnya ya Tuhan. Kami mau menyambut bulan yang baru dengan penuh kemenangan dan iman yang terus bertumbuh karena pengajaran firman-Mu.
Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Urapilah Cassandra yang akan membawakan firman-Mu. Menjelaskannya isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu juga. Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali. Semangat ya. Berjumpa adik-adik. Setiap minggu itu kebahagiaan kakak-kakak ya. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan senang adik-adik datang ke gereja mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kakak menyapa untuk adik-adik yang ibadah online. Semoga semua sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan seperti kakak Ricci tadi doanya, isi hati Tuhan yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik semua yang mau datang cari Tuhan ya. Mau cari tahu kehendak Tuhan, dan hari ini sebetulnya cerita firman Tuhan agak tidak mengenakan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang kemarin-kemarin itu dia sangat hebat. Dia sangat dikenal orang dengan keberaniannya. Dan dia adalah hamba Tuhan yang didengar doanya oleh Tuhan. Dan dipelihara secara ajaib oleh Tuhan. Siapa itu? Elia. Jadi adik-adik, sepanjang bulan ini kita belajar tentang hamba Tuhan yang bernama Elia. Apa aja tadi yang kakak bilang? Dia dipelihara Tuhan, ya kan? Ketika terjadi kelaparan, dipelihara Tuhan. Tuhan memelihara hamba Tuhan ini. Terus yang berikutnya adalah, apa ada yang ingat? Keberaniannya, minta doa sama Tuhan. Dan Elia, doanya dijawab. Nah, tapi kali ini mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ada Ica yang akan membaca firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya pada Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu orang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Iya, semua udah baca? Nah, itu dia. Kali ini hamba Tuhan itu, Bapak Elia, lagi tidak baik-baik saja. Ternyata Bapak Elia ada pada satu situasi di mana tadi ayatnya bilang dia ingin mati, ya kan? Wah, apa yang terjadi dengan Elia kok dia ingin mati? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sebabnya sih? Kemarin kan dia hebat, dia dipelihara Tuhan, dia didengar doanya. Tapi kali ini kok Elia ingin mati? Ada yang tahu? Dia ada di pasal sebelumnya ceritanya. Tapi nggak diceritain, belum diceritain minggu kemarin. Nah sekarang cerita itu udah sering kalian dengar, ingat nggak? Apa yang mau bikin Elia pingin mati, lari?
dikejar Ahab. Betul. Kenapa dikejar Ahab? Mau dibunuh oleh Izabel. Aduh, pinter-pinter loh adik-adik kita nih ya. Hebat. Nanti dapat hadiah ya pas aktivitas. Jadi kejadiannya kenapa Nabi Elia ingin mati? Kenapa Nabi Elia putus asa? Jadi orang yang udah pingin mati berarti putus asa. Udah gak ada harapan. Dia takut, lari, putus asa, pingin mati. Karena dia tahu ada yang mengejar dia dan mau membunuh dia. Jadi Pak Elia mikirnya gini, daripada saya dibunuh orang, mendingan saya mati di tangan Tuhan aja. Tapi pemikiran Elia benar apa enggak sih? Minta mati sama Tuhan. Padahal selama ini Elia sudah dipelihara Tuhan dengan ajaib. Bahkan Elia terjadi mujizat sehingga orang lain pun dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang menerima mujizat itu? Janda Sarfat, ya kan? Dan banyak mujizat yang lain. Tapi kali ini Elia takut karena dikejar oleh Izabel yang ingin membunuh dia. Kejadiannya karena Elia waktu itu berhadapan dengan Nabi Baal. Ada berapa orang? Ada yang tahu? Meskipun gak diceritain, udah pernah lama? Apa? Berapa? 450 orang Nabi Baal. Jadi Elia sendiri melawan 450 orang Nabi Baal. Tapi enggak berantem pakai fisik, ya. Ingat ceritanya adalah mau membuktikan mana Allah yang hebat, mana Allah yang benar, mana Allah yang berkuasa. Dan 450 Nabi Baal itu adalah nabi-nabi Raja Ahab yang dijagokan 450. Elia sendiri ngelawan 450 Nabi Baal. Dan yang menang adalah Elia. Karena Elia ada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan Nabi Baal itu akhirnya mati di tangan Elia. Karena nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi yang jahat. Dan adik-adik, Raja Ahab dong yang menjagokan 450 Nabi Baal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan Elia yang bisa melakukan mujizat. Malu kan raja ya? Dia menjagokan itu 450 nabi, tapi gak ada satu pun yang pinter. Karena mereka gak punya kuasa. Beda dengan Nabi Elia. Dikuasai oleh Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada hamba Tuhan itu. Yang dipermalukan adalah raja. Raja siapa tadi? Raja Ahab. Raja Ahab malu. Aduh, di depan seluruh rakyat Yehuda, di depan seluruh rakyat Israel, Ahab dipermalukan karena dia kalah. Yang menang Elia. Raja Ahab ngadu sama istrinya. Datang pulang dia dengan lemes dan malu. Dia bilang sama istrinya, saya kalah. Elia itu menang loh. Istriku, sayangku, malu saya. Gitu. Kira-kira dia bilang gitu. Orang-orang mengejek saya. Ini raja gimana sih? Raja kirain hebat, kirain jago. Nggak taunya kalah sama Elia yang cuma satu orang. Padahal raja punya 450. Nggak berguna semua itu. Nabi-nabi itu. Dan berarti Raja Ahab malu dong di depan rakyat. Dia ngadu sama istrinya. Tahu nggak istrinya bilang apa? Ada yang tahu? Ada? Istrinya bilang, kurang ajar itu si Elia itu. Masa dia mempermalukan orang yang hebat seperti kamu? Nih, ada istrimu yang mau belain kamu. Cari Elia dimanapun dia berada. Izabel memberi perintah kepada para
pengawalnya untuk menangkap Elisa, hidup-hidup bawa ke sini. Nanti dia juga nasibnya akan sama dengan 450 nabi itu yang sudah dibunuh. Elia dengar dong itu ancaman yang menakutkan itu. Dan akhirnya seperti yang kita baca tadi, Elia takut, bilang sama Tuhan, saya ingin mati, biar Tuhan yang bikin saya mati aja. Enggak berguna hidup saya. Nah, adik-adik, apa kabarnya dengan adik-adik? Baik-baik saja? Semua baik-baik saja? Atau ada yang kurang baik? Ada, angkat tangan. Sebetulnya enggak baik, Kak. Saya sebetulnya hampir mirip Elia juga sih. Lagi kesel, lagi takut, ada keselnya, ada sebelnya, ada marahnya. Ada enggak di sini? Ada yang ngangguk-ngangguk. Kakak nggak mau nanya satu-satu. Pasti di antara adik-adik ada yang kesel sama siapa dulu? Sampai putus asa ngadepin orang itu, ada enggak? Ada? Apa? Lagi kesel, lebih marah, lagi putus asa sama? Teman sekolah. Ada lagi nggak sih yang kesel sama teman sekolahnya? Sampai sama teman sekolah saya pingin pukul deh sama teman itu, kesel saya, sebel saya. Ada nggak? Apa? Oh, kamu udah pukul dia? Aduh, terbalik dong nih. Anak Tuhan malah yang mukul. Aduh, beneran. Adik-adik, makanya kita mau belajar firman Tuhan supaya anak Tuhan itu kalau sebel bukan kalian yang mukul malah. Itu terbalik. Justru anak Tuhan harus tunjukin, saya anak Tuhan, saya gak mau pukul kamu, saya mau sayang kamu gitu loh. Nanti kita akan belajar tuh. Apa yang terjadi dengan Elia yang lagi kesel itu. Ada lagi yang lagi putus asa, Kak, aduh pusing Kak, sekolah terus. Belajar terus. Pagi sekolah sampai sore. Malam belajar, bikin PR. Apalagi ini les, ada les juga Kak. Untung sekarang lagi masa ini ya, pandemi jadi udah les dikurangin. Tapi tetap aja udah Kak capek Kak, sekolah terus. Online capek, sekarang offline juga ternyata capek ya Kak. Jadi mau milih apa, online atau offline? Offline sekolahnya, oh milih offline. Oh semoga ada guru-guru yang dengar. Ya apapun itu kadang-kadang kita capek ya, capek gak sekolah? Capek. Terus aduh ini nilainya jelek-jelek, saya diomelin mama terus. Mikirnya udah capek, hasilnya nggak bagus, mama marah. Maunya saya harus juara. Ada yang mama papa minta kamu juara? Mama papa kadang maksain ya? Iya nggak sih? Ada yang angkat tangan. Tapi juara nggak? Gini adik-adik, mama papa tuh selalu pingin membanggakan anak, iya nggak sih? Nah, anak-anak Tuhan itu mestinya harus jadi kebanggaan orang tua. Bukan cuma sekedar prestasi ya, tapi dalam sikap dan perbuatan. Jadi orang tua kadang-kadang maksain, kamu harus pintar, kamu harus juara supaya nanti kamu jadi berhasil ya kan. Itu tujuan orang tua. Nah kalau kalian udah capek, aduh mama, aduh ini udah gak sanggup mas, bentar ya mas. Jadi bisa diajak berunding sama mama atau papa. Nanti saya mau belajar, saya tetap belajar. Nah anak Tuhan itu gitu, harus ada komunikasi dengan orang tua, nah terutama dengan Tuhan. Nah ini ceritanya Elia udah putus asa dan kakak pikir tadi mau firman ini tentang putus asa. Emang ada anak-anak yang putus asa, ada nggak sih? Enggak, oh ini enggak. Ada yang putus asa di sini, angkat tangan. Puji Tuhan, ternyata nggak ada putus asa di sini. Nggak ada ya? Ada yang takut? Takut nggak naik kelas? Oh ada. Ada yang takut nilainya jelek? Angkat tangan. Ada banyak, tapi jangan putus asa ya, iya kan? Kenapa anak Tuhan gak boleh putus asa? Tetap berusaha tapi jangan putus asa. Karena apa? Coba kita baca di Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
terhadap siapakah aku harus gentar? Nah, itu Raja Daud bilang, ketika aku takut, ada Tuhan yang menjadi apa? Apa nih? Tadi bilang, benteng hidupku. Tuhan adalah terangku. Jadi ketika adik-adik bilang tadi takut nih nggak naik kelas, takut nih sama ini, takut nih diomelin mama, putus asa nih ngadepin teman yang suka ngebully tadi, suka ngejek-ngejek saya, suka ngatain saya. Ada siapa yang membela? Tuhan. Jadi ketika seperti tadi bilang, Kak saya sudah kesel, saya sudah sebel sama teman saya. Ingat, ada Tuhan yang bela kita. Ingat, anak Tuhan gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi biar Tuhan yang menjadi terang benteng hidup kita. Kalau kita dibully, kalau kita takut, ingat ada Tuhan yang menjadi terang dan apa tadi? Keselamatan. Kita pasti selamat. Kita gak bakal apa-apa kalau ada Tuhan yang menjadi terang dan benteng hidup kita. Nah, adik-adik datang ke sekolah minggu atau mengikuti ibadah online, kita percaya ada Tuhan yang selalu menjadi terang dan benteng hidup kita di dalam menghadapi segala ketakutan dan putus asa. Nah, coba kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Menolong kita menghadapi putus asa. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Iya, panjang ya ayatnya. Adik-adik, inilah baiknya Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat Elia yang sedang takut, sedang kecewa, sedang putus asa. Tuhan juga lihat, Tuhan juga tahu adik-adik ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik kecewa sama orang lain, mungkin sama teman atau mungkin ada siapa yang membuat kalian sakit hati. Ketika adik-adik putus asa menghadapi ini situasi yang sulit, saya kok susah amat jadi anak Tuhan tapi kok susah. Elia anak Tuhan loh adik-adik. Elia hamba Tuhan yang hebat loh adik-adik. Tetapi ada saatnya Elia menghadapi kesulitan yang teramat sangat seperti ini sehingga ia ingin mati. Nah, mungkin adik-adik enggak sampai pada situasi itu, udah pingin mati enggak. Mungkin udah bilang, udahlah aku enggak usah sekolah lah, aku kan emang bodoh. Enggak bisa pinter kayak teman aku, atau kayak adik aku yang pinter itu, atau kakakku yang pinter, aku enggak usah sekolah lah, biarin. Enggak gitu ya. Mungkin juga kita di sekolah, udah gak usah ke sekolah deh, dibully terus sama teman. Ingatlah bahwa Tuhan tahu, jangan malah sebaliknya dibully teman, saya balas bully. Emang saya gak bisa? Tidak seperti itu anak Tuhan. Karena kita ada Tuhan yang tahu situasi yang kita hadapi. Ketika kita kesulitan, ternyata Tuhan tahu seperti ini. Elia minta mati, Elia kesel, Elia putus asa. Tapi Tuhan datang dengan kasih. Tuhan bilang, aku sayang kamu. Kenapa aku sayang kamu? Tuhan memberi. Apa yang Tuhan beri tadi? Kita baca. Kendi berisi air dan roti. Coba. Suruh makan Elianya, ya kan? Dikasih, dibawain
ngapain? Mau pergi jauh kemana, mau marah sama Tuhan pun Elia, Tuhan sayang. Karena Tuhan tahu ini hambanya sebetulnya dia lagi keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Dia kesel. Tuhan mengerti. Kita juga anak Tuhan kadang kesel, kadang marah ya kan? Kadang sedih ya kan? Tuhan tahu dan Tuhan datang. Tuhan menyapa kita kayak kita di sini nih. Ini ada Tuhan nih yang berbicara kayak tadi. Isi hati Tuhan nih. Tuhan mau ngasih tahu, aku sayang kamu. Aku sayang Maika, Tuhan sayang Andrew, Tuhan sayang Keanu dan lain-lain. Semua yang ada di sini. Dan Tuhan sayang adik-adik yang ada di rumah yang ikut ibadah online. Ingat bahwa dalam segala kesedihan, kesusahan kita, putus asa pun, meskipun di sini nggak ada yang putus asa karena anak Tuhan katanya ya. Semua bilang nggak ada yang putus asa, cuman sedih Kak, cuman kesel kadang-kadang Kak, ya nggak? Ya kan? Aku suka marah-marah sama mama papa karena mama papa marah-marahin saya terus, saya balas marah, ya nggak? Oh iya katanya. Ya adik-adik, Tuhan sayang adik-adik, Tuhan mau memberi. Firman Tuhan itu, ini sebenarnya bukan cuma sekedar memberi makan dan minum Tuhan, tapi Tuhan ini firman dan Roh Kudus, itu lambang dari air dan roti yang Tuhan kasih yang dibawa malaikat kepada Nabi Elia dan suruh apa? Makan. Elia makan. Dan Elia dapat apa setelah dia makan? Bisa jalan 40 hari 40 malam loh, adik-adik bayangin aja. Itu kalau ada lomba jalan paling lama itu Elia menang loh. Iya kan? Ayo coba. Ini bisa di rekor muri itu. Siapa yang bisa jalan sehari aja kita udah pegel ya? Keanu ya. Mau jalan sampai ke situ, aduh pegel kaki capek, oh nggak mau, disuruh mama, ayo pergi jalan ke sana dong, ambilin mau, nggak mau malah, capek, nggak mau. Ini Elia 40 hari 40 malam dia bisa jalan karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kita makan firman, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita datang nih ke gereja, datang sekolah minggu kita makan firman nih. Roh Kudus Tuhan kasih ke kita nih, kita dapat kekuatan baru. Wah Tuhan baik ya, ya kan? Tuhan sayang kita, Tuhan ingatkan. Tuhan sayang, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita yang putus asa, yang takut, yang lemah lesu, yang tidak memiliki semangat. Jadi sekarang coba semangat gimana, duduknya yang tegak dong. Yang ini, aku anak Tuhan, Tuhan akan menolong aku. Besok sekolah semangat, siapa yang mau sekolah semangat besok? Angkat tangan. Nah, gitu dong. Besok kalau disuruh mama belajar, saya mau belajar. Angkat tangan. Kok dikit? Ya, semangat. Tuhan pasti kasih kita semangat dan kalau kita minta Tuhan pimpin, Tuhan akan menyertai. Coba kita lihat di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita dapat semangat? Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ada cara yang sangat gampang supaya kita terlepas dari rasa takut, rasa kesel, putus asa, yaitu apa tadi? Marilah kepadaku, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong sendiri loh. Marilah kepadaku. Jadi seperti tangan Tuhan Yesus terbuka sini. Kalau kamu sedih sini, datang sama Tuhan. Kalau kamu putus asa, sini datang sama Tuhan. Tuhan akan kasih apa tadi? Kelegaan, kekuatan itu sama. Kelegaan aja kita lepas dari semua beban persoalan hidup. Ya adik-adik mungkin kalian masih kecil nggak terlalu banyak persoalan hidupnya mama papa yang banyak persoalan hidup. Ingat, aduh anakku mau bayar uang sekolah, mau beli handphone baru, ini minta itu, banyak bebannya. Tapi kalian bisa bilang mama ada Tuhan. Tuhan bilang marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Adik-adik nanti diberi kelegaan, diberi damai sejahtera dan sukacita. Jadi tiap minggu datang sekolah
minggu ini udah penuh nih, yang belum datang nih, yang belum, yang online. Halo, yang online apa kabar? Datang ya, seru ya di sini ya. Kita dapat firman dan kita dapat ketemu dengan teman-teman dan kakak-kakak di sini. Terakhir ayatnya, Matius 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Adik-adik, Kak Ica baca ayatnya agak dikasih kesempatan untuk adik-adik bisa buka semuanya dulu baru dibaca. Jadi kayaknya kok agak telat ya. Kasih kesempatan supaya semua dapat dulu. Semua udah ya? Ya. Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, adik-adik, akhirnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai perisai dan penolong, kita mau datang kepada Tuhan, kita ditolong apa enggak? Ditolong. Seperti Elia ditolong, kita juga pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah ditolong, maka seperti Mazmur tadi bilang, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi ada sukacita, ada kebahagiaan kita ketika kita datang kepada Tuhan dan berserah. Hatiku bersukacita jadinya ya. Berarti kita harus memuji Tuhan loh. Ya enggak? Tadi yang memuji Tuhan semangat. Siapa? Oh semua sih kakak lihat tadi. Pada semangat memuji Tuhan. Karena tahu bahwa Tuhan yang selalu menolong kita tiap hari. Itu ayat emasnya itu Mazmur 28 ayat 7a. Ya, ayat 7a ya. Yang di depan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ya, itu ayat emasnya yang kalian hafalin ya. Adik-adik, semoga firman Tuhan menjadi berkat dan adik-adik berkati. Jangan takut, jangan kesel, jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Ingat ada Tuhan yang menolong kita, yang menjadi perisai kita. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan, kita nyanyikan pujian mujizat itu nyata. Nyanyi ya, kita mau menerima mujizat Tuhan yang akan selalu menolong kita. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat mari kita berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, benar bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan mujizat-Mu itu nyata berlaku bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan mengenal kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Namun kami percaya Tuhan mengasihi kami. Sehingga ketika kami takut, ketika kami sedih, ketika kami putus asa, Tuhan datang dan memberikan kami kasih-Mu, menolong kami, dan melepaskan kami dari segala kesulitan hidup. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu, baik secara online maupun yang ada di sini. Semua diberi kekuatan baru oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus yang terus menolong anak-anak-Mu ini untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya semua anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami saat ini dan Engkau menyertai kami hari-hari ke depan. Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan juga yang akan menyertai kami tiba di rumah dengan selamat. Dan minggu depan kami rindu lagi untuk datang di sini untuk beribadah, memuliakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk adik-adik. Kita akan aktivitas bersama Kakak Lea dan Kak Sandra. Ya, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Sandra. Iya, apa coba? Tentang apa? Nabi Elia ya. Pasti adik-adik yang di rumah juga tahu. Oh tentang ini Kak, tentang ini Kak, tentang. Nah, tunggu aktivitas hari ini. Ya tentang firman tentang hari itu ini Kak. juga ya, Kak. Jadi gini Iya. Kak, nanti ada banyak huruf yang sama, tapi di situ ada huruf yang nanti akan membentuk kata. Jadi hurufnya kita acak, adik-adik yang menyusun huruf-hurufnya dari yang berbeda. Ada banyak huruf. dari satu itu ya begitu Kak. Kak. Hanya satu. Pertanyaannya hanya satu. Gampang Kak pertanyaannya. Jadi adik-adik harus teliti, harus jeli, ya. Terus untuk yang aktivitas online yang menang sekarang Kakak di sini tidak akan mengirimkan Hadiahnya. hadiah. Jadi Ya. kalian harus datang ambil hadiahnya. Benar Kak. Jadi kalian harusnya lebih baik ikut Datang, sekolah ikut minggu, sekolah Kak. minggu, ya. Ikut sekolah minggu, ambil hadiahnya karena di sini rame. Iya, lebih seru. Jadi, lebih seru ya, benar. Gitu aja ya kayak Ya. aktivitasnya online. Sampai jumpa minggu depan. Bye.